kita harus mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin ya. Kita akan belajar tentang malam hari ini ya. Kita mau bersama-sama mempelajari dan kita mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Tujuan kita membaca ya, kita mendengar, kita mempelajari akan firman Tuhan itu adalah agar kehidupan rohani kita ini bisa bertumbuh ya, dan kita semakin hari boleh semakin mengenal akan pribadi Tuhan kita ya. Jadi ketika kita mau belajar akan firman-Nya, kita mau mendengarkan dan kita mau merenungkan firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita pribadi ya, bertumbuh dalam kerohanian kita. Jadi benar apa yang dikatakan hambanya Pastor Gary ya, bahwa firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan ya, tapi firman Tuhan itu adalah makanan kita untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita ya, dan pengenalan kita akan Tuhan ya. Ketika kita mau membaca firman Tuhan ya, kita bisa mengenal pribadi Tuhan ya lebih dalam lagi ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dan sifat-sifatnya Tuhan ya. Kita bisa mengerti itu ketika kita mau membaca akan firman Tuhan ya. Karena di dalam firman Tuhan jelas ya, banyak cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang memperlihatkan bagaimana Allah kita ya, Allah kita yang luar biasa ya, yang tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita ya. Ketika Abraham ya, ceritanya tentang Abraham dalam keadaan yang sudah terjepit ya. Musa ya, Musa yang keadaan terjepit, tapi Tuhan bisa buka jalan pertolongan ya. Abraham yang mustahil rasanya ya, dia bisa memiliki keturunan ya, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup menolong ya. Nah, kalau kita nggak mau belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan kita yang hebat ya, Tuhan kita yang dahsyat ya, ketika merobohkan tembok Yeriko ya kan, enggak tanpa pakai pikiran manusia kan ya, dengan berkeliling aja tembok bisa rubuh ya. Itu kan luar biasa. Tuhan mana yang seperti Tuhan yang kita miliki ya, enggak ada ya. Jadi luar biasa kalau kita itu bisa dipilih Tuhan ya, dan kita boleh mendengar firman-Nya, kita boleh mengenal pribadinya ya. Itu harus
sangat kita syukuri ya. Tuhan yang penuh belas kasihan ya. Tuhan yang sangat peduli kepada umat ciptaannya ya, kepada manusia ya. Itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang penuh belas kasihan ya, Tuhan yang penuh dengan kepedulian ya. Oleh karena kasihnya inilah ya, Tuhan tidak membiarkan kita ya. Seperti pujian yang tadi kan ya, Tuhan itu enggak akan membiarkan kita sendiri ya, sebagai yatim piatu ya. Jadi Tuhan tahu bagaimana rasanya kesepian. Nah, kita itu nggak dibiarkan kesepian ya. Kita nggak dibiarkan sendiri ketika kita mengalami masalah, pergumulan ya. Mungkin kita nggak punya teman atau tempat untuk kita boleh sharing atau mencurahkan isi hati, tapi ada pribadi Tuhan ya, yang harus kita ingat ya, bahwa janjinya Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri ya. Karena Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli ya, dan Dia Allah yang penuh kasih. Di Yesaya 40 ayat yang ke-11 ya. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Ya, mari kita baca ya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ini, Dia mau menggembalakan kita ya. Tuhan itu mau ya melindungi ya, menggembalakan itu ya, di sini melindungi ya, menyayangi ya. Dan Dia sangat mengasihi kita ya. Kita diibaratkan sebagai kawanan domba yang Tuhan itu mau menjaga, melindungi ya. Nggak hanya menjaga dan melindungi, tapi Tuhan kita itu juga Dia mau menyayangi ya. Oleh sebab itu ya, kita patut bersyukur ya, Tuhan itu lengkap ya, memperhatikan kita, memperdulikan kita ya. Seperti kembali kepada Mazmur 32 ayat 8 ya, dia mau mengajar kita, Dia mau menunjukkan kepada kita itu jalan yang harus kita tempuh, dan Dia juga memberi nasihat ya. Tetapi lebih daripada itu, Dia kan tidak mau membiarkan kita, Dia mau mengembalakan kita ya. Dan dituntunnya dengan hati-hati ya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sungguh firman Tuhan ini sangat luar biasa ya, bagaimana sosok pribadi Tuhan yang kita percaya itu seperti ini ya, luar biasa, lebih daripada orang tua kita ya. Kadang orang tua kita itu masih ada kan firman Tuhan ya, ada masih melupakan kita atau masih jahat sama anak ya. Tapi Tuhan ini enggak ya, Tuhan ini penuh kasih, Dia penuh belas kasih ya. Dengan ya, Tuhan mau menggembalakan kita, Tuhan mau melindungi
dan menyayangi, mengasihi kita umat ciptaannya, dan dituntunnya kita dengan sangat hati-hati ya. Dengan karakter Tuhan yang lemah lembut ya, dikatakan bahwa Tuhan kan bilang ya, aku ini lemah lembut ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut ya. Tuhan itu luar biasa ya. Karakter Tuhan yang lemah lembut ya, karakter Tuhan yang sabar dan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh ya, jalan yang harus kau tempuh. Jadi hidup kita ini seperti perjalanan ya. Hidup manusia itu seperti seseorang yang sedang menempuh perjalanan ya. Seperti pujian tadi kan ya, sama ya. Apa tadi pujiannya? Jalan mana yang harus kupilih ya? Ketika kita menghadapi kehidupan ini, ketika kita berjalan ya, menempuh perjalanan kehidupan kita ya, pujian tadi mengatakan bahwa jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu ya, ku tahu ku tak sanggup ya. Dan karena apa? Di dalam perjalanan itu pasti kita akan menemui ya hal-hal yang apa? Seperti melewati pergumulan ya, lembah kelam ya. Itu kan yang terjadi dialami oleh setiap manusia ya. Manusia yang masih hidup ya, pasti mengalami pergumulan ya. Itu pun juga dengan saya, walaupun saya di sini bisa menyampaikan firman ya, bukan berarti saya bebas dari masalah ya. Malah firman ini kan seperti pedang bermata dua ya. Saya bisa menyampaikan dan saya juga harus bisa melakukan ya. Ketika saya mengalami pergumulan, bagaimana reaksi saya? Apakah saya mau memandang Tuhan, melakukan apa yang saya dengar dari firman Tuhan ya? Atau saya malah marah dan bersungut-sungut ya? Jadi ketika manusia ini berjalan ya, menapaki kehidupan ini ya, manusia itu tidak akan mampu tanpa pujian tadi, tanpa pertolongan Tuhan ya, tanpa kasih Tuhan ya, tanpa firman Tuhan, manusia nggak akan bisa ya, tidak akan mampu ya, dan tidak akan pernah sanggup tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, tanpa Roh Kudus-Nya yang menuntun setiap manusia ya. Dengan kekuatan sendiri manusia nggak akan bisa, dengan kepandaiannya, dengan kekuatannya ya. Manusia nggak akan pernah bisa ya menjalani kehidupan ini. Dan ketika manusia itu mau belajar ya, dan mau diajar akan kebenaran firman Tuhan ya, melalui tuntunan Roh Kudus ya, itu artinya ketika manusia itu melewati perjalanan ya, menempuh perjalanan hidupnya, manusia itu akan dimampukan ya, kita akan dimampukan untuk melewati ya
apa yang kita temui ketika kita menjalani kehidupan ini ya. Kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita akan ditunjukkan jalan ya yang harus kita tempuh. Dan ketika dalam menapaki perjalanan hidup kita ini kita mulai goyah ya, kaki kita ini mulai goyah ya, di dalam kita melangkah ya, ada kegelisahan, ada kekhawatiran ya, pasti manusia itu bukan Superman ya, atau seperti saya bukan Superwoman ya yang bisa ini. Kadang-kadang kita itu juga merasa lemah ya, kita perlu kekuatan ya. Itu mari kita kembali kepada firman Tuhan ya, karena firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita ya. Ketika kita lemah, ketika kita merasa takut, khawatir akan hidup kita, akan masa depan kita ya, mari kita kembali kepada firman-Nya. Kita arahkan pandangan kita itu hanya kepada Tuhan ya, kepada nasihat-Nya, kepada tuntunannya, kepada petunjuk-Nya ya. Pernah saya itu khawatir ya, bukan khawatir ya, apa ya, pokoknya masalah itu ada di pikiran ya, dipikiri. Nah, tapi kembali kalau kita ini orang percaya ya, kita harus sadar bahwa firman Tuhan kan, dengan kekhawatiranmu kamu nggak akan bisa menambahkan apa, sehasta saja nggak bisa. Jadi sudah, jangan fokus ke masalahmu ya, fokus saja kepada firman Tuhan, berdoa ya, berdoa, fokus kepada firman-Nya. Ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan sama Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, walaupun menangis ya, menangis sama Tuhan, sujud sama Tuhan ya, nanti Tuhan itu yang akan menolong kita. Kita harus percaya, kita harusnya pasti Tuhan itu berbicara ya. Coba kita buka di Mazmur 121 ya. Mazmur 121 ayat 1. Ayat 1 ya. Kita baca ya. 1 sampai 8 ya. Perikopnya, Tuhan penjaga Israel ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah. Bapak Ibu kagum nggak ya kalau membaca firman Tuhan ini ya? Ketika saya mengenal Tuhan ya, pertama saya membaca firman Tuhan ya, saya dibaptis, saya membaca firman Tuhan, itu saya terkagum-kagum ya sama firman Tuhan ini ya. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Dari kecil saya nggak ada yang mengajari ya. Orang tua saya itu nggak terlalu menomorsatukan anak-anaknya itu harus ibadah gitu ya. Enggak. Bahkan saya nggak ada yang ngajari, nggak ada yang nyuruh. Maksudnya ya dulu dibelikan ruku sama sajadah suruh sholat ya, dan tapi saya juga nggak ada yang ngajakin. Saya kan ikut bude, juga nggak diajarkan untuk baca firman kayak baca Alkitab, enggak. Tapi saya bertobat itu hati saya tersentuh itu ketika saya mendengar lagu Bapa Kami ya. Nah itu sama Tuhan adalah gembalaku. Udah 2 lagu ini yang membuat saya jatuh cinta sama Tuhan, dan saya mulai membaca firman Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan, nah di sini saya itu sangat kagum sama Tuhan ya, dan saya sangat bersyukur ya Tuhan itu memilih saya ya, sehingga saya mengenal Tuhan ya. Dan ketika saya membaca firman Tuhan, itu saya merasakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu berbicara dalam hidup saya ya. Sampai saya tuh tidak bisa jauh dari firman Tuhan. Yaitu apa-apa saya tanya sama Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah ngomong gini, itu pasti saya nurut ya. Ketika saya hadapi pergumulan ya, hati saya gelisah, terus Tuhan bilang jangan takut gitu. Ya udah, langsung saya iya, udah percaya ya. Sekalipun itu masalah masih ada, tapi sudah ada beda di hati ini ya karena Tuhan sudah berbicara ya. Jadi siapakah pertolongan kita ya? Pertolonganku itu hanya dari Tuhan ya. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita itu tidak dari mana-mana ya, hanya dari Tuhan ya. Mana kita melayangkan mata kita ya? Kepada Tuhan ya. Luar biasa, dia penjaga kita, dia nggak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur ya. Jadi mata Tuhan itu nggak hanya tertuju mengawasi kita, itu dia nggak pernah terlelap. Luar biasa nggak? Kita aja kalau menjaga anak kita masih bisa ketiduran ya. Kayak kemarin Andi panas itu saya masih ketiduran ya. Nanti kalau Andi nyenggol saya panas, saya bangun. Kalau saya nggak mungkin jaga terus mata saya sampai 24 jam. Enggak, saya masih sempat ketiduran ya. Nah ini Tuhan ini luar biasa, mata Tuhan nggak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, menjagai kita, mengawasi kita ya. Kita itu diperhatikan ya. Sungguh luar biasa ya. Tuhanlah penjagamu ya. Dia menjagai kita. Tuhanlah naunganmu ya. Dia yang menaungi kita sehingga kita itu aman ya. Di sebelah tangan kananmu ya.
Nah, ini kadang itu juga yang membuat saya ingat kadang kalau saya, oh Tuhan ada di sebelah tangan kananku, Tuhan tuh ada di sebelahku ya. Jadi kita nggak akan merasa sendiri ya. Mari ya Bapak Ibu Saudara, dengan membaca firman Tuhan ya, ya saya mau lengkapi dulu. Matahari tidak akan menyakiti engkau ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan ya. Dia akan menjaga nyawamu ya. Saya teringat dulu saya pernah saya ini berangkat ke gereja. Zaman dulu saya ini juga ikut ibadah wanita ya. Saya berangkat, baru sampai depan perumahan, kan mau nyebrang ya, mau nyebrang, saya ditabrak sama mobil ya. Saya jatuh. Namanya orang perempuan kalau ditabrak itu malah ngegas toh, refleks ngegas. Saya malah nabrak mobil di depan saya dan saya dilindes ya, kaki saya ini dilindes, diplindes. Saya tuh jatuh, terus kaki saya tuh saya lihat terasa diplindes, aduh, diplindes peletes gitu ya. saya tuh cuma ngomong gini, haleluya. Waktu kakiku diplindes tuh saya haleluya gitu ya. Terus saya udah nggak bisa gerak, diam, akhirnya ditolong sama orang-orang. Saya diantar pulang ya. Tapi puji nama Tuhan, saya diajak ke puskesmas, diperiksa ya, puji Tuhan. Ya padahal kelihatan banyak tuh ngelindes kaki ini, tapi puji Tuhan nggak ada yang retak ya kaki saya. Cuman memang bengkak itu ada 1 bulan lebih ya. Tapi puji nama Tuhannya nggak ada yang patah tulangnya. Tulang kaki ini tuh waktu dilihat itu pada bengkong ya, nekuk gitu loh, namanya diplindes. Pada ini bengkong, tapi ya puji Tuhan akhirnya kembali ya, ndak patah kan. Ini apa, tulang apa ini ya, nah itu sampai dekok gitu ya. Jadi Tuhan itu walaupun kita mengalami ya keadaan yang tidak baik ya, kecelakaan, tapi di situ Tuhan menjaga. Dan saya sama Pak Hendro itu memang modelnya tuh diem ya. Jadi saya tuh waktu itu juga Pak Hendro itu ya nggak marah ya orangnya yang nabrak ya. Udah diem aja, saya diantar pulang ya, diterima udah. Terus saya gini, wah kamu loh, aku ditakok gak saya nggak tanyai, maksudnya namanya, rumahnya, terus minta ganti rugi, enggak, ya udah pulang. Cuman di puskesmas kan sudah, besok-besoknya kan saya sampai lah. Tapi ya itu Tuhan itu baik, orangnya datang sendiri ya, masih memperhatikan orangnya. Berapa hari itu datang nanyain gimana keadaannya, ya masih sakit, masih bengkak, diobati lagi sama orang sampai 3 kali. Jadi ya Tuhan itu baik ya. Kita itu tidak pernah saya diajarkan Pak Hendro tuh jangan mengandalkan emosi ya, tapi ya puji nama Tuhan ya, nggak usah pakai marah atau gimana ya. Tapi dari itu walaupun Pak Hendro membiarkan orangnya, tapi ya orangnya baik, dia kembali untuk mengobati saya sampai sembuh ya. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Jadi luar biasa ya.
Tuhan itu mau ya kita ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ya. Dan mata Tuhan itu tidak akan pernah lepas dari pandangannya untuk melihat kita ya, memperhatikan kita. Ya. Lakukan ya, untuk melakukan perintah Tuhan itu dengan taat seturut dengan ya, dengan kehendak Tuhan ya. Tuhan mau kita itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan untuk melakukan ya perintah Tuhan dengan taat ya, seturut dengan kehendaknya. Karena orang yang percaya itu pasti dia taat melakukan firman Tuhan ya. Dan orang yang taat kepada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, itu pasti orang yang sangat bergaul karib dengan Tuhan ya. Dan Tuhan akan menyatakan segala rahasia firman-Nya ya. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan itu pasti memberitahu ya, memberitahu kepada kita ya, apa yang akan di depan kita itu pasti dikasih tahu sama Tuhan. Entah itu dari banyak ya, Tuhan tuh sanggup berbicara dengan banyak hal ya, melalui firman ya, bisa melalui mimpi. Kalau saya juga pernah melalui mimpi ya, saya dikasih tahu sama Tuhan waktu Pak Endro mau keluar dari pekerjaan ya. Saya itu mimpi yang di depan saya itu jurang ya, itu Tuhan kasih tahu jurang mobil saya. Waktu itu mimpinya saya dan Pak Endro sama anak-anak itu seperti naik mobil terus dijatuhkan ke jurang gelap, tapi puji Tuhan bisa naik lagi mobilnya dan tidak penyok, nggak ada yang luka di mimpi saya itu. Kita jalan lagi, ketemu jurang lagi, ternyata memang 2 tahun ya, kan jurangnya 2 kali. Ternyata memang 2 tahun itu Pak Endro nggak kerja. Dan selama 2 tahun itu, waktu itu saya juga belum kerja. Jurang gelap, ya. Kalau dipikir dari mana? Tapi Tuhan pelihara, ya. Tuhan pelihara. Saya nggak kerja, Pak Endro nggak kerja. Tapi Tuhan pelihara, luar biasa. Itu di pagar itu. Di pagar saya tuh, waktu saya masih batin ya, dalam hati nggak punya beras, itu tiba-tiba di depan pagar ada beras, ada telur. Waktu nggak punya telur ada telur. Terus pernah ya goreng tempe itu nggak ada minyaknya, udah tak goreng. Nah Tuhan itu tahu, tiba-tiba ada yang datang ya, kasih berkat, akhirnya saya bisa beli minyak goreng ya. Itu Tuhan ya, luar biasa, sampai 2 tahun. Dan saya tuh pernah jalan ya, jalan sambil air mata saya tuh nangis sama Tuhan. Dan pada akhirnya saya tuh gini, Tuhan saya mau kerja, saya mau bantu suami saya. Tapi waktu itu Andi kan masih kecil. Tapi kalau saya jaga kayak di luar gitu, saya ini nggak tahan sama angin ya. Saya tuh gampang pusing kalau kena angin. Terus kan juga ada yang nawari suruh menjaga kayak sekarang kan ada yang di jalan gitu, terus buka ya kayak jualan yang di depan jalan raya gitu ya. Saya bilang, anakku masih kecil Tuhan, nanti kalau aku jualin pembeli terus anakku lari-lari ke jalan gimana. Itu saya sampaikan, ngomong sama Tuhan ya. Terus kalau saya tuh mau kerja yang
separuh waktu, jadi saya masih bisa bekerja, tapi saya juga masih bisa memperhatikan keluarga, rumah tangga. Saya nggak mau ya, akhirnya puji Tuhan ya, Tuhan jawab doa saya ya. Saya jadi pengajar ya, jadi separuh hari akhirnya saya bisa pulang, masih bisa bersih-bersih rumah ya. Jadi ya itu, sampaikan sama Tuhan ya, hubungan yang dekat sama Tuhan, nanti Tuhan pasti memberitahukan ya, menyatakan rahasianya itu kepada kita. Masih banyak ya, kalau saya mau ceritakan itu pengalaman saya bersama Tuhan tuh banyak ya. Makanya ketika kita mengalami masalah, pergumulan, itu kita jangan mengeluh, karena dari situ kita bisa merasakan, kita bisa melihat kasihnya Tuhan, pertolongannya Tuhan ya. Ketika kita melewati masa-masa yang sulit tadi, masa-masa susah ya, makanya Tuhan bilang, air matamu itu aku tampung dalam kirbatku ya. Tuhan itu tahu. Ketika saya merasa pernah saya menyerah, Tuhan, saya putus asa. Pernah juga ya. Tapi Tuhan itu dengan kasihnya, dengan sabarnya ya, penghiburannya itu luar biasa, sehingga kita bisa kembali lagi ya, kita rasakan lagi pelukannya ya. Makanya di situ Tuhan mengajar ya, dia mengajar, dia mendidik kita ya, memberitahu kepada kita jalan yang harus kita tempuh, menasihati kita ya. Mari ya kita hidup dalam kebenaran ya. Apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan ya, apa yang harus kita lakukan ya, kewajiban kita ya sebagai orang percaya ya. Seperti minggu kemarin Pastor Benny mengatakan, kita jangan minta janji-janjinya Tuhan, mana janjimu Tuhan, mana janjimu ya. Tapi kita sepertinya kan kita minta, mana hak kita minta ya, tapi kita nggak mau melakukan kewajiban kita ya. Kewajiban kita sebagai orang percaya, kita lakukan firman Tuhan, apa yang jadi perintahnya Tuhan kita lakukan ya. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan ya, mari kita harus setia ya, kita harus setia, kita harus taat ya, beribadah kepada Tuhan ya, dengan iman ya, percaya, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran ya, hidup dalam kebenaran dan kekudusan ya, menjaga hati kita ya. Dan mari kita hidup melayani Allah ya, melayani Tuhan dengan penuh sukacita ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh kasih ya, melayani ya. Ini memang nggak mudah ya, seperti kita melayani di keluarga kita dulu ya. Biasanya orang yang terdekat kita itu yang akan sangat apa ya, kita ini itu yang sangat akan mempengaruhi hati kita ya. Orang yang paling dekat biasanya itu yang kadang sering mengecewakan kita ya, yang sering membuat kita jengkel ya, marah ya. Tapi kembali lagi ya memang kita masih manusia ya, tapi kita belajar untuk tadi melayani mereka ya, orang terdekat kita itu dengan kasih ya, dengan penuh kesabaran. Memang kita harus sabar ya, nggak mudah melakukan kesabaran itu ya, tapi dengan tuntunan Roh Kudus ya, minta pertolongan Roh Kudus ya,
harus mengampuni berapa kali Tuhan, 70 kali 70 kali. Aduh, bosen Tuhan, tapi lakukan ya. Nggak mudah memang, tapi ya harus dilakukan karena kita mau taat kepada perintahnya ya, karena mengampuni kan perintah Tuhan, mengasihi juga perintah Tuhan ya, kita harus lakukan. Tuhan itu ya, dan kita juga selalu bersyukur ya, bersyukur dalam suka dan duka ya, seperti Ayub ya, jangan yang baik saja kita bersyukur, waktu dikasih yang nggak baik kita nggak bersyukur ya. Jadi kita belajar untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ya. Dalam suka duka belajar mengucap syukur ya. Saya pernah tanyain Pak Hendro ya, pernah dia itu bannya bocor dari mer nuntun sampai rumah ya. Terus saya tanya itu, kamu ya apa ini Pak? Ya mengucap syukur aja ya, mengucap syukur. Nuntun Pak dari mer sampai enggak, tapi ada pertolongan dari mer yang jalan besar itu sampai tol Pondok Chandra itu katanya ada yang dorong. Gojek itu baik hati ya. Pak Hendro dibantu dorong. Terus dari tol sampai ke rumah itu menuntun dia. Tapi ya puji Tuhan kan separuh perjalanan ada pertolongan Tuhan. Ya dia bilang, ucap syukur aja. Jadi enggak, belajar untuk tidak mengeluh. Tuhan mengetahui semua ya, apa yang manusia lakukan di bumi ya. Tuhan itu tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang jahat yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Kalau di sekolah minggu ada lagu mata Tuhan melihat apa yang baik, apa yang jahat ya. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat ya. Ingat, mata Tuhan melihat ya. Coba itu di Mazmur 33 ya, Mazmur 33 ayatnya yang ke-13. Ya. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka ya. Jadi mata Tuhan itu melihat ya, memandang dari surga apa semua anak manusia ya, apa yang dilakukan oleh, apa yang dikerjakan oleh manusia ya. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, kepada mereka yang takut akan Dia ya, dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Itu di Mazmur 33 ayatnya yang ke-18 ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut ya, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita ya. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia ya, yang berharap akan kasih setianya. Kenapa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia ya? Karena apa? Karena orang-orang yang takut akan Dia, inilah ya yang menarik perhatiannya Allah ya. Walaupun mata Tuhan itu
melihat semua anak manusia ya di bumi, tetapi mata Tuhan itu senang ya melihat sesuatu yang dikehendakinya ya. Ya. Bukankah demikian juga dengan kita ya? Kita kan juga bisa melihat semua apa yang di sekitar kita ya. Kita juga bisa melihat kan. Tetapi kita kan juga pasti juga senang akan melihat apa yang kita sukai ya. Apa yang membuat hati kita itu senang ya. Memang kita bisa melihat semuanya, tapi kan kita aku lebih suka melihat yang ini yang membuat hatiku senang ya, yang membuat mataku lebih memilih melihat yang ini ya. Nah, ketika ada sesuatu yang menarik perhatian kita dan yang membuat hati kita senang, maka mata kita akan tertuju kepada hal yang itu ya. Begitu juga dengan mata Tuhan ya. Tuhan juga berhak ya memilih melihat apa yang di sini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi orang-orang yang takut akan Dia itu kan orang-orang yang taat ya, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, pasti mata Tuhan lebih tertuju. Ya. Ketika ada sesuatu yang menarik perhatiannya Tuhan, perhatiannya Allah ya. Oleh sebab itu, lakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Sehingga kasih Tuhan itu akan selalu menyapa kehidupan kita ya, hadir dalam kehidupan kita, karena mata Tuhan itu tertuju kepada kita ya. Kalau Tuhan menyapa kehidupan kita ya, pasti kehidupan kita itu akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita ya, karena Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya ya. Coba kita buka Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka ya. Amin. Terus 162, aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan ya. Kita tuh gembira, pasti senang ya kalau kita itu mendengar janjinya Tuhan. Dan bahkan kalau kita ini percaya sama janjinya Tuhan ya, sekalipun belum terlihat ya, karena kehidupan kita kan, berbahagialah kamu yang percaya walaupun tidak melihat ya. Ya, mungkin seperti saya juga kan masih menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan ya, tapi ya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu nggak akan lalai dengan janjinya. Bahkan kita sendiri kadang lupa ya, kita ini lupa, tapi Tuhan nggak pernah lupa ya. Apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Besarlah ketentraman ya, ada damai sejahtera dan sukacita bagi kita yang percaya, kita yang melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Demikian firman Tuhan malam hari ini ya. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kita belajar untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan ya, berkomunikasi ya dengan Tuhan. Itu akan sangat
memberkati kehidupan kita. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Kita yang perlu Tuhan ya. Bukan Tuhan yang perlu kita yang perlu Tuhan ya. Kita yang membutuhkan Tuhan ya. Jadi mari firman Tuhan ini adalah harta ya. Harta yang kita punyai ya, apa firmannya itu? Harta yang kita punyai yang dalam bejana tanah liat ya. Luar biasa kalau kita mau belajar merenungkan firman Tuhan ya. Dalam melewati perjalanan hidup kita ya, nanti sampai akhir kita bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Mari pegang janji Tuhan. Matanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengawasi, memperhatikan kita, memperdulikan kita.